Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah hati-hati dengan tren ikan moli ya. Jadi baru-baru ini atau beberapa bulan terakhir ini sedang booming ikan moli ya. Jadi banyak macam-macam jenis. Nah, kemudian orang berpikir ya, banyak orang untuk membeli dan membudidayakannya itu. Jadi kebanyakan yang beli itu malah bukan penghobi murni, tapi mereka malah breeder atau calon breeder yang ingin memanfaatkan keuntungan bisnis dari booming ikan moli tersebut. Nah, itu yang patut dicatat ya. Jadi mengapa saya bilang hati-hati? Karena kalau tujuannya untuk breeder itu nanti akan kecewa. Tetapi kalau tujuannya untuk hobi itu malah senang, karena memang tidak memikirkan untung dan rugi ya, tapi memikirkan ikan yang bagus atau mengoleksi ikan yang bagus. Tetapi kalau yang dipikirkan adalah untung dan rugi alias tujuannya untuk bisnis, dan sayangnya yang membeli ikan gupi tersebut malah mayoritas rata-rata calon atau breeder yang memang fokus untuk bisnis tersebut ya. Nah, sayangnya itu nanti mereka akan mendapatkan ending yang tidak mengasihkan, atau endingnya itu kurang atau apa ya, akhir yang menyedihkan kalau di film-film. Kenapa alasannya? Karena tahu sendiri namanya tren itu kan ada naik ada turun. Nah, ikan moli ini adalah ikan yang lagi tren. Pasti suatu saat itu akan ada masanya di mana ikan tersebut akan mengalami penurunan. Nah, karena saya sudah coba atau mengalami itu dari tahun 95 ya. Jadi awal-awal saya membeli ikan itu adalah tahun 95, itu waktu kelas SD, masih SD. Itu awal-awal saya membeli ikan receh ya, ikan danio zebra itu masih belum dibikin glowfish. Kemudian oranda sudah ada ya, Mas Koki oranda itu sudah ada, manfish. Nah, ikan seperti itu aja. Kemudian waktu itu muncul tren ikan Oscar. Waktu itu segini harganya 500 perak. Itu juga saya beli dulu. Nah, waktu itu masih yang tren itu sepertinya ikan-ikan seperti Oscar itu. Waktu itu harganya masih mahal. Dan orang pelihara itu dianggap orang keluarga ke atas lah, menengah ke atas, karena memang itu adalah ikan yang mahal waktu itu. Nah, setelah itu di tahun 2000 itu yang paling booming tren ikan lohan, itu mungkin belum ada yang bisa mengalahkan ikan cana yang sekarang ini, yang tren tahun 2019 sampai tahun 2020 itu belum mengalahkan tren ikan lohan di waktu itu, di tahun 2000-an. Itu dulu sampai ada pameran besar di Lembah UGM kalau nggak salah. Kemudian toko-toko sepanjang jalan Avandi Jogja itu banyak sekali jualan toko ikan dan jualan ikan lohan, bahkan ada yang terbesar. Pokoknya di sepanjang jalan itu banyak sekali tren ikan lohan yang kios-kios ikan lohan. Dan waktu itu jenisnya juga masih jadul, ada firehawk, ada cinghua, ada apalagi, pokoknya macam-macam, itu saya lupa jenisnya. Jadi orang yang awam pun sampai pelihara ikan lohan ya. Nah, hasil itu trennya habis. Nah, ikan-ikan lohan mulai dibuang ke sungai. Akhirnya di Danau Toba itu banyak sekali red devil. Red devil itu kan nenek moyangnya ikan lohan ya. Kemudian di danau-danau, misalnya di Jatiluhur, di sungai-sungai di Jogja ini dulu juga sempat banyak sekali ikan lohannya, nenek moyangnya. Nah, habis ikan lohan itu muncul lagi tren-tren baru seperti ikan gupi warna-warni,
ikan macam-macam, ikan siklit Afrika itu juga mulai muncul. Kemudian yang paling besar setelah ikan luan itu ya ikan cana. Itu ikan cana juga mulai naik waktu itu tahun 2020-an. Itu waktu saya mulai lagi pelihara ikan ya. Jadi dulu waktu awal pelihara ikan itu tahun 2016, setelah merantau itu kan pulang ke Jogja, pelihara lagi ikan. Nah setelah itu di tahun 2019 itu booming ikan cana. Habis itu bertahan berapa tahun, tenggelam sudah. Nah kemudian di tahun setelah ikan cana itu tren ikan sungai, namun tidak naik ya, maksudnya naiknya hanya kalau ikan lohan kan sampai kayak gini, ikan cana kayak gini. Nah ikan sungai paling naiknya cuma segini, dari segini, jadi naiknya cuma segini. Itu karena mungkin faktor apa ya, kesulitan. Jadi ikan sungai itu kelemahannya kan ada di perawatannya yang harus sesuai dengan karakter ikan, air sungai ya, harus ada arus, harus ada aerator, harus ini itu. Jadi kurang sepopuler ikan cana yang mungkin cuma butuh air aja dia sudah hidup ya. Akhirnya ikan sungai itu ya memang tren, tetapi hanya diminati komunitas penggemar ikan sungai aja. Untuk komunitas awam tidak setertarik itu. Nah setelah itu ada tren ikan Oscar lagi, macam-macam warna. Itu ikan Oscar yang warna lemon, warna leopard dan sebagainya ya. Nah kemudian terakhir ini tren ikan moli. Nah kalau untuk ikan moli itu kita harus, misalnya kita ingin pelihara ikan yang lagi ngetren tersebut seperti ikan moli, kita harus pikirkan dulu. Kalau kita sebagai penghobi itu ya tidak masalah, karena tujuannya kan hanya untuk bersenang-senang, untuk hiburan. Tetapi kalau untuk tujuan bisnis itu jangan diambil, karena nanti akan mengalami kerugian. Nah masalahnya yang beli ikan yang moli yang berkualitas, yang tren-tren itu rata-rata malah mereka para breeder ya, yang mereka tujuannya untuk bisnis dan dikembang biakin. Jadi kemungkinan nanti akan kecewa seperti nasib peternak ikan glowfish dulu itu, yang mereka beli induk mahal-mahal, taunya nanti dijual laku murah. Namun bagi yang ingin mencobanya ya silakan, cuma ya itu tadi, siap-siap aja nanti dalam beberapa bulan itu akan mengalami keanjlokan harganya. Cuma bagusnya ikan moli, dia itu dari 100 anakan mungkin hanya 10 yang bagus ya. Jadi itu salah satu keunggulannya. Tetapi walaupun kita menghasilkan ikan yang bagus, tetapi kalau kita tidak bisa menjualnya, itu ya sama aja. Jadi minimal kita harus menemukan komunitas atau orang yang menyukai ikan moli. Karena sama aja nanti kalau kita sudah mencetak ikan harga bagus, ikan berkualitas, tahu-tahu ditawar dengan harga yang murah. Nah alhasil nanti akan kapok atau kecewa untuk mengembang biakan ikan moli tersebut, padahal sudah kita kembang biakin dengan susah payah ya, karena harus diseleksi dulu. Nah jadi solusinya gimana? Solusinya kalau menurut saya, kalau kita sebagai penghobi ya silakan beli aja, mau harga berapapun silakan beli aja. Tetapi kalau kita sebagai pelaku usaha itu jangan ambil gegabah ya. Misalnya kita orientasinya uang ya, orientasinya bisnis, keuntungan ya jangan terlalu berharap, karena namanya tren itu ada naik turunnya. Nah takutnya pas kita sudah budidaya ikannya banyak, trennya dah turun, nah itu yang bahaya lagi. Nah satu lagi tips, kalau kita ingin kembangin ikan moli tersebut, kita harus cari pasarnya dulu, cari komunitas dulu,
calon pembeli potensial dulu, jangan nunggu ikannya banyak baru kita jual, hasil nanti malah pasti dijual dengan harga yang murah, saking susahnya cari pembeli, nah dijual dengan harga yang murah, nah malah nanti merusak harga, akhirnya ikan moli yang harganya nanti stabil karena kebanyakan peternak yang tidak bisa menjual dengan yang baik, akhirnya harganya hancur turun dan kembali lagi nasibnya seperti ikan moli pada masa lalu yang dianggap cuma ikan receh. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.